Kalau takut ya Elo akan terjebak di titik itu saja Pak. Jadi saya kan nggak akan bisa berkembang gitu. Apa yang Elo takutkan dalam hidup? Gagal. Seperti layaknya manusia pada umumnya. Gagal, kalau Elo pribadi gagal membahagiakan mama. Karena kan mama yang selama ini kayak mensupport Elo gitu. Kami hanya mohon atau minta supaya diberikan kesempatan yang sama. Betul ya? Betul. Karena kesempatan itu adalah kunci bagi teman-teman disabilitas untuk dapat menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing gitu. Kesempurnaan itu bagi saya pribadi adalah ketika kita mampu menerima kekurangan kita gitu, dan kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Akal sehat dimulai. Bicara cerdas, itu akal sehat. Frustasi. Pantaskah kita menyandang rasa baper? Pantaskah kita seolah-olah tidak mampu berbuat apa-apa? Padahal banyak di luaran sana yang memang kesempurnaan itu tidak dimiliki. Karena semua dalam ajaran dikatakan bahwa kesempurnaan itu milik dari Tuhan itu sendiri. Kenapa kita dilahirkan? Ya karena kekurangan tersebut. Kenapa kekurangan itu ada pada kita? Itulah tugas kita dilahirkan. Untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang kita miliki. Dan hari ini kita akan berbincang dengan tokoh atau seorang teman yang sangat menginspiratif. Tanpa kedua tangan, akan tetapi memiliki semangat, kebahagiaan, hati nurani, seperti layaknya kesempurnaan itu milik dari saudara kita. Siapakah beliau? Elo Kusuma Alfred Mande Feeling. Iya. Panjang bener lo namanya lo. Iya Pak, maaf ya, saya juga keturunan bule gitu. Oh, ada keturunan mana lo? Jerman. Jerman? Iya. Itu dari mana lo? Dari papa. Papa dari Jerman. Papa orang Jerman. Iya. Ibu? Malang. Ibu Malang, Papa Jerman. Iya. Jerman asli loh? Iya, Jerman asli. Berarti bahasa Jerman? Nggak bisa. Maksudnya papa jangan ngajarin bahasa Jerman gitu. Sebaliknya juga papa nggak mau belajar bahasa Indonesia. Kalau Elo itu sahabat saya loh. Penyanyinya Dewa sekarang. Sayangnya Elo yang ini nggak bisa nyanyi Pak. Suaranya sangat fals. Suaranya sangat fals ya. Elo berapa saudara loh? 3 bersaudara Pak. Anak dari? Anak pertama. Anak pertama. Yeah. Adik-adik 2? Ya. Tapi sudah pada besar-besar juga. Sudah pada besar. Yeah. Elo pendidikan terakhir di mana loh? Di Brawijaya, di Malang. Brawijaya di Malang. Ngambil jurusan? Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Apa itu ya? Itu desain grafis, cuman dia melambatnya itu ke segala arah gitu Pak. Seperti videografi bisa, terus animasi, terus fotografi, terus ya ilustrasi gitu sih Pak. Jadi ke semua yang bersangkutan dengan desain grafis itu dipelajari di desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Jadi kami menyampaikan apa yang ingin disampaikan melalui visual, melalui karya gitu. Entah apa yang passion yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswanya gitu loh. Sementara kalau saya sendiri passion saya melalui videografi gitu, melalui video editing. Karena kapan tamatnya loh? Kalau lulusnya sebetulnya tahun 2023, cuman wisudanya baru Januari tahun lalu, 2024. 2024 ini? Iya. Karena saat ini kan seperti anggaplah saya sendiri ya, bahwa video-video singkat untuk perkembangan zaman, kebutuhan akan personal branding, kebutuhan akan marketing, kebutuhan akan menyampaikan produk kita sampai pemahamannya ke orang. Kebutuhan akan apa aja diperlukan saat ini adalah video-video pendek. Betul.
Padahal sudah ada jurusan komunikasi visual. Wow. Lo sekarang umur berapa lo? 26. 26 loh. Iya. Iya, awet muda Pak. Pertama kali saya lihat tadi saya pikir Masih SMP. betul. Loh, maaf loh. Gak apa-apa Pak, silakan. Saya mau tanya, Ya. bisa diceritakan sedikit tuh tentang perjalanan hidup Elo sampai hari ini, atau sebelumnya, mohon maaf ya, kenapa tidak punya dua tangan? Kalau secara dokter gitu, saya lupa persis apa mama cerita waktu itu. Tapi ya emang dari lahir langsung gak ada tangan aja Pak. Bukan karena kecelakaan atau karena mama sakit gitu. Tapi emang tanpa sebab, tanpa akibat gitu aja, langsung gak ada tangan gitu. Itu aja sih. Terus ya perjalanan ya bisa sampai di titik saat ini karena internal support, dukungan dari keluarga itu yang paling penting, terutama dari mama yang selalu mengajarkan bagaimana cara menjadi kepribadian yang kuat, mandiri, dan tidak terlalu bertergantungan dengan orang lain juga gitu Pak. Makanya sampai saat ini ya saya bersyukur juga bisa berada di titik saat ini gitu. Dari lahir sudah tidak memiliki tangan. Betul. Saya kurang sopan nggak nyebut itu ya? Nggak apa-apa Pak. Emang karena emang itu faktanya gitu. Itu faktanya. Iya. Itu memang dari lahir tidak ada tangan apa mohon maaf ya, diamputasi? Nggak, itu emang sudah langsung dari lahir, dari dalam kandungan. Sudah tidak ada tangan. Iya. Ya? Seperti yang tadi saya bilang juga, tidak tahu penyebabnya apa gitu, tanpa sebab, tanpa akibat gitu. Bukan karena mama sakit atau kecelakaan gitu, bukan juga. Bukan juga ya? Iya. Oke. Karena saya agak bingung juga nanya, menyusun kata-kata supaya lebih kelihatan etikanya ada, akan tetapi saya juga bukan mengasihani, sekali lagi tidak ya. Betul. Akan tetapi di sinilah menjaga loh. Iya. Karena gimana rasanya? Lo menyadari tidak punya tangan tuh dari kapan? Dari kecil sih Pak sebenarnya, karena saya sadar ya semua aktivitas yang saya lakukan pakai kaki gitu. Itu mungkin karena saya dari lahir nggak ada tangan gitu, jadi kayak sudah biasa aja gitu Pak. Jadi ya seolah-olah kayak sudah menjadi instingnya manusia gitu untuk bertahan hidup gitu. Seperti Bapak misalnya waktu lahir kan udah otomatis menggunakan tangan untuk beraktivitas, ya saya juga otomatis menggunakan kaki untuk beraktivitas gitu. Jadi sudah seperti insting manusia gitu. Berarti menganggap normal aja ya? Iya. Kalau waktu TK, SD, SMP, itu sekolahnya Sekolahnya sekolah umum. Sekolah normal, sekolah swasta. Nah, tanggapan di situ gimana lo? Jadi sebetulnya ya awalnya itu sebenarnya mama maunya orang tua inginnya, dari papa dan mama ingin memasuki saya di SLB, sekolah luar biasa. Tapi dari mama sendiri percaya bahwa Elo mampu untuk bersaing dengan teman-teman yang normal, tanda kutip normal, alias yang nggak disabilitas gitu. Jadinya ya udah Elo disekolahkan di sekolah umum yang teman-temannya non disabilitas, dan ya puji Tuhan semuanya menerima gitu, dari teman-teman, kepala sekolah, dan juga guru-gurunya gitu. Itu pertama kali sekolah sebenarnya waktu usia 5 tahun, karena emang masih bingung antara SLB, sekolah luar biasa, atau sekolah umum gitu. Terus masuk ke satu sekolah, langsung ke TK besar, lulus. Nah, mau lanjut ke SD-nya itu yang agak sulit gitu. Karena untuk masuk ke SD-nya, SD Katolik gitu, kepala sekolahnya masih bingung gitu bagaimana menerima saya dengan kondisi saya gitu. Tapi untungnya kepala sekolah memberi kesempatan ke saya dengan saya dimasukkan dulu ke TK mereka gitu. Jadi saya 2 kali ngulang TK besar gitu. Dengan tujuan yaitu untuk memperlihatkan bahwa saya mampu beradaptasi dan bersaing juga dengan teman-teman pada umumnya gitu. Di sekolah SD? Iya, enggak di TK itu. Oh, di TK itu. Terus karena dilihat saya capable, mampu gitu untuk beradaptasi, ya udah jadinya kepala sekolah SD-nya itu waktu saya lulus TK besar membolehkan saya untuk bersekolah di SD tersebut gitu. Sekolah di mana lo? Ini sebut merek nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Thomas Aquino. Thomas Aquino. Iya. Di mana? Kalau SD dan TK-nya dia di Tuke.
Kute, Tuke. Tuke. Ya, Di mana tuh ya? Itu arah mau ke Canggu, Padang Tawang. Oh, oke. Ya, di situ. Itu untuk SD dan TK-nya. Lalu untuk SMP-nya saya juga lanjut di tempat yang sama, Thomas Aquino di Padang Tawang, dan SMA-nya di Tangep. TK 3 tahun. Enggak, 2 tahun aja. Jadi langsung TK besar. Jadi usia 5 dan 6 itu TK, di usia 7 langsung SD. Jadi SD saya baru 6 tahun. sekolah. Enggak, usia ke-7 baru SD. Nah, setelah SD itu tamat SD 6 tahun. Oh iya, seperti teman-teman pada umumnya. SMP 3 tahun. Ya, SMA juga 3 tahun. 3 tahun. Ya, jadi 12 tahun pendidikan dasar gitu. Dan di Brawijaya 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Elo tinggal di Malang, kos, Asrama. asrama. Ya, di dalam kampus. Sebetulnya ada kakek nenek di Malang, tapi rumah kakek nenek dari kampus lumayan jauh. Jadi daripada PP bolak-balik gitu kan, naik Gojek sehari itu bisa 50.000, sangat disayangkan juga gitu. Belum lagi kalau misalnya Elo ada aktivitas, ya biasalah namanya mahasiswa juga akan ada aktivitas sampai malam. Terus itu kan juga mengganggu eyang juga gitu. Jadi nggak enak juga sama kakek nenek gitu. Jadi makanya memutuskan untuk di asrama gitu, tinggal di asrama. Tidak ada kendala loh tinggal di asrama seperti itu. Awalnya ya bingung sih. Maksudnya kayak ini pertama kali yang benar-benar hidup sendirian, nggak ada orang tua, nggak ada keluarga gitu. Tapi waktu semester 1 ya masih ada namanya pendamping. Jadi di Brawijaya itu ada unit layanan disabilitas yang emang salah satu fasilitasnya itu adalah menyediakan pendampingan untuk teman-teman mahasiswa disabilitas di sana di Brawijaya gitu. Terus salah satu pendampingnya itu tidur di asrama. Terus ya Elo kebetulan juga numpang juga di kamar yang sama dengan pendamping itu dan juga cutting kursi roda gitu. Jadinya dari situ ya Elo Mas bisa dibilang kayak di tahap beradaptasi gitu. Tapi sebenarnya biasa-biasa aja sih Pak. Cuman mungkin karena pertama kali tinggal sendirian gitu jadi kayak masih agak shock. Tapi setelah itu biasa aja gitu sampai sekarang. Malah saya sering gitu bolak-balik ke Malang atau solo trip untuk kerjaan gitu. Jadi sudah terbiasa untuk melakukan perjalanan sendirian. Malah lebih asik gitu. Oh ya? Iya. Naik apa loh? Kalau untuk kerjaan naik pesawat. Tapi kalau misalnya untuk ya sendirian ke Malang gitu, PP travel atau enggak kereta gitu. Iya, dari Bali ya. Iya. Berarti dari Banyuwangi kereta. Enggak, kalau biasanya ke Malang naik travel. Tapi kalau misalnya ada tujuan lain kayak ke Bandung atau ke Jogja dan Baru Jakarta kereta. gitu berkereta. Saya masih bingung cara Elo pakai baju, pakai celana, bawa tas itu. Kalau baju sebenarnya untuk yang kancing kayak gini sulit emang untuk Elo pribadi mengenakannya sendiri gitu. Jadi solusinya itu sebelum Elo bepergian, misalnya untuk kerjaan gitu, Elo minta tolong entah mama atau tante di rumah gitu untuk membuka dulu kancing-kancingnya gitu. Terutama kancing yang paling atas gitu. Apalagi kalau misalnya ada untuk kerjaan yang akan ada seminar gitu. Jadinya saya cuman minta tolong buka kancing yang paling atas biar nanti ketika saya ingin mengenakannya saya bisa langsung pakai gitu seperti kaos gitu. Terus nanti untuk mengancingkannya kembali bisa minta tolong teman di sana di tempat kerja ataupun bisa minta tolong biasanya driver Gojek gitu. Driver Gojek. Itu untuk solusi kancing kemeja gitu. Tapi untuk celana, rata-rata celana saya tuh untuk bagian pinggangnya berbahan karet gitu, elastis. Jadi jadi lebih memudahkan saya untuk mengenakan celana gitu. Makanya saya tidak pernah menggunakan celana jeans. Berarti celana bahan ya? Iya, tapi juga bukan yang buat kayak khusus gitu enggak sih Pak. Jadi emang beli online itu banyak kok celana yang bagian pinggangnya itu tuh buat dari karet gitu. Kalau pakai kaos? Biasa, gampang Pak. Jadi ya tinggal saya tunduk terus langsung pakai. Kaos kan dia nggak ada kancing gitu ya. Jadi saya tinggal duduk di lantai atau di kursi seperti ini, taruh bajunya di meja atau di lantai. Terus ya saya tinggal tunduk terus tinggal masukin kepalanya ke dalam kaos gitu. Gitu. Wow. Lu berpergian sendirian? Iya. Bawa tas dong lo? Iya.
Gimana caranya? Iya, itu Saya juga masih bingung nih, mohon maaf ya. nggak apa-apa Pak. Itu juga waktu awal-awal saya pergi sebagai peneliti, itu saya juga bingung ini gimana saya bawa tas banyak. Apa nggak banyak sih. Jadi saya akalin itu pertama tas punggung itu isinya laptop. Terus tasnya itu bukan yang suitcase, apa kayak koper gitu enggak. Karena kan susah untuk saya dewek gitu ya. Jadi tasnya itu yang saya bawa itu adalah tas olahraga yang biasanya dibawa untuk Rangsel. iya, apa yang di ransel menyamping gitu Pak. Tas olahraga gitu. Nah itu, dan itu juga nggak yang besar banget gitu. Jadi kayak medium gitu. Terus saya juga atur gitu berapa banyak pakaian yang saya bawa untuk 4 hari gitu. Terus ya udah saya tas lempang olahraga saya pakai di dada. Terus tas punggung laptop ya di punggung. Terus sama dompet tas kalung HP saya gitu untuk mempertunjukkan boarding pass sama KTP gitu. Jadi sebelum saya berada di gate untuk masuk ke ke boarding passnya itu saya sudah mempersiapkan semuanya gitu. Di Jadi kalungnya udah. iya, jadi tas kalung HP saya yang ini gitu. Karena kan dia kebetulan juga transparan ini ya. Jadi dan petugasnya itu bisa langsung klik dari dalam tas saya terus langsung kelihatan boarding passnya gitu. Oke. Sama kalau misalnya minta KTP gitu saya KTP? bilang KTP-nya di dalam tas gitu Kak. Jadi silahkan untuk dicek aja gitu. Jadi gitu solusinya. Kalau misalnya bepergian sendirian. Tapi lo pakai sandal apa sepatu? Flip slip in, sandal yang sepatu yang nggak ada talinya gitu. Slip on gitu. Oh bisa lepas gitu ya? Iya, jadi gampang untuk pasang buka ya gitu. Oke. Tidak takut loh? Enggak. Kalau takut ya lo akan terjebak di titik itu saja Pak. Jadi saya kan nggak akan bisa berkembang gitu. Sebenarnya kan untuk kunci untuk kita bisa berkembang kan adalah menerobos rasa takut itu gitu. Banyak juga dari teman-teman disabilitas saya yang bilang kayak, kamu nggak takut untuk pergian sendirian? Enggak, ngapain takut gitu. Ya yang nggak menyangkal kemungkinan untuk copet atau semacamnya gitu. Tapi ya kalau misal jangankan untuk disabilitas, untuk yang teman-teman yang non disabilitas pun juga kan kemungkinannya juga tinggi untuk dicopet gitu. Semua orang tidak aman gitu. Cuman ya possibility untuk di target tingginya ya adalah teman-teman disabilitas gitu. Cuman kalau misalnya kita takut, ya kita akan terjebak di titik itu aja gitu. Nggak akan bisa berkembang gitu sih Pak. Tapi pernah dijahil sama orang? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Untungnya. Saya masih Memproses. Mencerna. Satu hal saya bangganya minta ampun loh. Bangganya minta ampun. Waktu pertama kali lo biasa nulis? Iya, dari kecil. Di sekolah umum ya saya menulis sebelum ada laptop sama HP gitu. Menulis? Tulis Tulis kaki. apa aja? Semuanya? Apa aja. Darah tangan juga? Iya. Yang ngajarin siapa loh? Mungkin mama ya, cara kayak alfabet gitu ya. Tapi sebenarnya kayak otomatis gitu aja sih Pak. Seperti yang saya tadi bilang kayak insting manusia gitu. Sama seperti teman-teman yang non disabilitas, kalau misalnya belajar nulis waktu kecil ya diajarin oleh orang tuanya, terus setelah itu kayak lancar aja ngikutin arusnya gitu. Tidak mengalami kesulitan di dalam mata pelajaran waktu SD, SMP, SMA dengan teman-teman yang lainnya? Enggak, untungnya enggak ya, karena dari segi kognitif saya baik-baik saja gitu. Makanya mampu untuk bersaing juga gitu. Dan ya puji Tuhan juga nilai saya bagus-bagus gitu. Bahkan mampu waktu SMP dan SMA pernah ya berada di peringkat 10 besar juga. Karena dari segi kognitif saya baik-baik saja Pak gitu. Iya. Kan cuman secara fisik aja gitu. Fisik kan tidak mempengaruhi kognitifnya gitu. Wow. Bagi orang yang sempurna loh, mohon maaf ya, yang lengkap itu maksudnya. Gak apa-apa Pak. Dia berpikir mempengaruhi loh. Ya, itu untuk orang yang mungkin masih masa
takut sama dirinya atau masih minder untuk mencoba atau menerobos tembok yang kasat mata itu gitu. Jadi makanya dia masih merasa kayak, aduh, kenapa aku kurus ya, kenapa aku kecil gitu, kayak minder aja gitu. Jadinya mempengaruhi ke kesehatan mentalnya. Jadinya dia juga tidak mampu berpikir dengan jernih gitu. Tapi sebenarnya ya pede-pede aja dengan kondisi yang telah diberikan oleh Tuhan gitu. Terlepas dari situasi dan kondisi fisik kita gitu. Saya gemuk, gak pede. Ya itu kan juga salah satunya gitu Pak. Bagaimana caranya loh mengatasi hal tersebut? Itu Kan bahasanya lo sederhana, pede-pede aja. Tapi Iya. kan tidak sesederhana itu loh. benar sih. Itu sebenarnya saya beruntungnya itu karena ada dukungan internal Pak. Yaitu keluarga saya. Terutama mama sih. Mama yang sangat mendukung dalam membangun kepercayaan diri saya saat ini. Mama, terus adik-adik, keluarga besar, om, tante, kakek nenek, terus teman-teman terdekat gitu, sahabat-sahabat saya gitu. Itu mereka lah yang berperan besar dalam membangun kepercayaan diri saya sampai di titik saat ini gitu. Ya bisa dibilang karena lingkungan sekitar saya yang bagus, lingkungan terdekat saya yang bagus, jadinya ketika saya menghadapi lingkungan yang lebih luas dalam bermasyarakat gitu, saya pede-pede saja gitu. Percaya diri aja. Iya. Tapi kan Elo juga manusia, manusia normal Iya. yang memiliki rasa bahagia, sedih, berani, takut. Ya. Apa yang Elo takutkan dalam hidup? Gagal. Seperti layaknya manusia pada umumnya. Gagal, kalau Elo pribadi gagal membahagiakan mama. Karena kan mama yang selama ini kayak mensupport Elo gitu. Terus bentar. Apa tuh namanya? Untuk teman-teman disabilitas emang saat ini mencari pekerjaan itu sulit gitu. Jadi kalau dari saya pribadi ada misi untuk upgrade atau mengasah diri lebih lanjut itu dengan ingin melanjutkan studi ke luar gitu, mendapatkan beasiswa terus lanjutkan studi ke Australia, itu kayak mimpi besar gitu. Terus setelah itu ingin mendapatkan kehidupan yang layak di sana gitu, dengan tujuan yaitu untuk membuat mama bahagia gitu, bangga gitu, khususnya mama sih sama keluarga. Membuat mama bahagia atau keluarga bahagia? Mama sih lebih tepatnya. Mama ya? Iya. Karena kebahagiaan mama itu loh, tatkala melihat anaknya bahagia. Iya, padahal sebenarnya mama juga nggak yang benar-benar request gitu, minta kayak saya membuat mama bangga gitu. Tapi dari saya pribadinya aja gitu, ingin memberikan lebih. Gitu sih Pak. Ingin memberikan lebih ya? Iya. Karena yang selama ini mama berikan ke saya selama 26 tahun gitu. Karena lo sekarang umurnya udah 26 tahun. Betul. Hobi apa lo? Bermain game. Main game dan juga video editing gitu. Video editing lah ya? Jadi video editing itu pun sendiri juga muncul karena saya suka nonton film gitu. Dan dari situ kayak saya penasaran bagaimana sih cara proses pembuatan film gitu, prosedurnya gimana, terus juga video-video di YouTube itu bagaimana. Terus berawal mulai dari tahun 2017 saya mikir kayak saya kan juga seorang gamer, saya gemar bermain game, terus saya suka film, terus saya seorang disabilitas. Jadi saya berpikir kayak kenapa saya tidak menunjukkan bahwa disabilitas juga mampu bermain game dan ya bisa menjadi seorang content creator gitu. Terus dari situlah saya membuat channel YouTube, terus ada ketertarikan dengan yang namanya video editing di situ Pak. Apa channel YouTube-nya? RJILYFA, RG Live. RG Live. Ya. Itu lebih membahas tentang apa lang? Gaming sih Pak, gaming tapi sekaligus juga beraktivitas saya sehari-hari gitu. Bagaimana saya menggunakan kaki gitu. Tapi kalau itu lebih tepatnya ada di akun Instagram saya sih. Akun Instagram? Iya, ya? Instagram dan TikTok juga. Kebetulan saya kan ini loh, bisnis konsultan juga ya. Oh iya.
bayangan saya orang yang mampu melakukan IT atau communication short video itu adalah orang-orang yang mampu saat ini untuk Bersaing. bersaing dan masuk ke dunia marketing digital. Ya, betul. Jadi bagaimana kita memasarkan semua produk, kebetulan saya memasarkan properti, support bisnis apa aja, tergantung dari produknya mereka. Dan saat ini loh, 85% itu adalah bantuannya Dari shorts. short video. Ya, Dan saat ini banyak orang kaya yang bermunculan atas mereka memiliki hanya sebatas kemauan. Sebagai apa? Sebagai afiliator. betul. Afiliator sekarang tiba-tiba banyak milioner-milioner baru di situ mampu berjualan lebih dari toko-toko yang ada di cara berdagang zaman dulu. Tidak berminat untuk terjun ke sana loh. Sebenarnya saya berminat sebagai ya itu sih apa tuh namanya kalau julukannya sekarang kan ada yang namanya clipper atau alias ya itu tadi yang membuat video shorts gitu, ngambil cuplikan video orang lain entah itu video apa motivator atau tentang seminar terus dijadikan video singkat yang durasinya hanya semenit gitu. Saya ada sih ketertarikan di marketing digital itu sih Pak. Karena emang saat ini trennya ya itu sih berdasarkan dari masyarakat apa tingkah laku masyarakat kan juga yang serba instan gitu, terus mendapatkan informasi itu berdasarkan dari video TikTok, YouTube Shorts dan juga Reels Instagram gitu kan. Sebenarnya itu sebuah langkah yang bagus sih di saat ini gitu. Coba juga nggak ada salahnya coba loh, karena dirimu punya, kalau saya lihat ya, dirimu punya kebebasan dalam berpikir Ya, dan dirimu merasa percaya diri yang memang itu adalah mujizat dalam sebuah kehidupan. Mujizat kehidupan itu adalah percaya diri atas apapun yang kita lakukan. Kalau apapun yang kita lakukan kita percaya, itulah mujizat yang sedang kita ciptakan. Karena kalau kita tidak percaya, nah itu problemnya di situ. Ya. Keraguan-raguan. ya benar. Sehingga mujizat itu atau takdir itu susah kita untuk ciptakan. Siapa tahu Elo, karena afiliator sekarang, wow, Pak aja sampai pingin juga nih jadi afiliator. Tergoda juga di situ loh. Ya. Iya, tapi Elo cita-citanya jadi apa loh? Dulu waktu kecil cita-cita saya bekerja di industri perfilman di Hollywood sih. Industri perfilman di Hollywood. Iya. Terus? Sekarang ya masih sih ada keinginan untuk bekerja di industri perfilman gitu, tapi lebih ke realistis saja dan ambil secara perlahan-perlahan aja, step by step gitu. Karena yang saya perhatikan juga semenjak saya kuliah di Brawijaya gitu, saya kan semakin paham akan dunia disabilitas gitu. Jadi saya semakin kesini tuh semakin ingin menyuarakan aspirasi teman-teman disabilitas gitu. Karena di luar sana khususnya di Indonesia masih banyak teman-teman disabilitas yang tidak memiliki kesempatan seperti saya dan teman-teman lainnya yang mampu berkuliah di Brawijaya gitu. Jadi ya saya ingin menggunakan hak saya saat ini mendapatkan sorotan dari media gitu untuk ya menyampaikan aspirasi teman-teman disabilitas gitu. Itu sih saat ini yang keinginan saya, Pak. Dan tadi kita bicara sepintas 2 menit di luar, ya. Oh, saya juga ada keinginan untuk menjadi pembicara itu. Apa sudah menjadi pembicara? Sudah, saat ini ya kegiatan saya itu adalah menjadi pembicara untuk webinar gitu seputar isu inklusivitas dan juga disabilitas gitu. Ya karena kadang-kadang kalau umpamanya ada talk show gitu atau ada seminar, karena kita juga ada rencana loh, tapi belum jalan ini ya Mbak Cynthia, belum jalan. Kita rencana mau adakan talk show ke kampus, seminar itu, ya siapa tahu nanti ya lo baca tentang motivasi, pengalaman hidup dan lain sebagainya. Once gitu, Pak yakin karena lo memiliki yang namanya keyakinan.
face ya. Ya, karena keyakinan itu kan itu pondasi dasar manusia untuk mencapai apapun yang dia mau. Ya. Keyakinan. Kalau dalam ajaran agama Hindu itu, keyakinan itu adalah pasupati atas atau menghidupkan atau memberikan nyawa atas segala sesuatu yang kita yakini. Mujizat pasti tercipta karena keyakinan tersebut. Harapan loh. Kalau kan katanya kesempurnaan atau ketidaksempurnaan atau keputusasaan atau neraka yang lagi sedang kita jalani, ada satu hal yang menyelamatkan diri kita. Itu adalah sebuah hope, harapan. Harapannya lo apa ya? Harapannya lo, untuk pribadi sih yang tadi sudah saya ceritakan itu ya semoga saya bisa menjunjung pendidikan S2 dan itu di luar negeri, terus dapat mampu membuat mama dan keluarga bahagia gitu, dan juga untuk diri saya sendiri gitu. Tapi untuk saya di lingkungan masyarakat khususnya di Indonesia dan di Bali gitu, ya saya ingin menyampaikan aspirasi saya kepada masyarakat luas di Bali gitu, dan semoga juga tersampaikan ke pemerintahan Kota Denpasar gitu untuk mendengarkan suara teman-teman disabilitas gitu, khususnya yang belum mampu untuk kuliah gitu, mendapatkan pendidikan tinggi gitu. Karena sebenarnya di Bali sendiri banyak teman-teman disabilitas yang ingin berkuliah, tapi karena dengan kondisi fisik mereka, terus juga dengan keuangan juga, jadinya banyak teman-teman disabilitas di Bali itu yang jadinya lost hope gitu untuk kuliah gitu. Yang tadi dengan Bapak bilang akan ada rencana untuk seminar ke kampus-kampus gitu, itu saya malah dengan senang gitu untuk menjadi pembicaranya gitu, dan dengan harapan ya saya dapat menjadi pintu atau jembatan untuk kampus tersebut membuat unit layanan disabilitas dan bisa menjadi kampus inklusif seperti di Brawijaya gitu, dan menjadi beacon of hope, penyiar harapan untuk teman-teman disabilitas di Bali khususnya. Amin loh, amin. Karena kan program pemerintah juga banyak sekarang, program yang memang studi gratis. Iya. Sampai ke universitas. Itu tidak menyentuh teman-teman disabilitas ya? Rata-rata yang saya dengar sih belum menyentuh teman-teman disabilitas sih Pak. Belum ya? Ataupun kalau misalnya sudah nyentuh teman-teman disabilitas dari kampusnya sendiri, dari SDM-nya yang belum siap untuk menerima disabilitas gitu. Sebenarnya tuh oke, kalau menerima gitu bagus, tapi juga dari SDM-nya, dari pihak kampus, rektorat, dosen-dosen dan akademis civitas gitu, itu juga harus mampu bagaimana membuat mahasiswa disabilitas tersebut nyaman berkuliah di mereka gitu, tidak merasa dikucilkan, tidak ada perundungan, belum lagi mengingat kasus belakangan ini yang tentang perundungan itu. Jangankan yang teman-teman disabilitas, teman-teman non disabilitas saja banyak juga yang masih mendapatkan perundungan gitu. Persekusi gitu ya. Iya, apalagi yang disabilitas gitu. Karena di Bali sendiri saya juga masih banyak dengar cerita dari teman-teman disabilitas yang masih banyak mendapatkan perundungan gitu. Itu sih, jadi PR-nya tuh selain dana dan akomodasi gedung yang akses untuk teman-teman disabilitas, yaitu mendidik SDM baik di perguruan tinggi ataupun di tingkat sekolah-sekolah itu bagaimana cara menangani teman-teman disabilitas gitu. Dan itu tidak hanya berlaku untuk gurunya saja, tapi juga untuk anak-anaknya gitu, teman-teman yang non disabilitas gitu, siswa-siswi dan mahasiswanya gitu. Iya, karena beberapa teman disabilitas ke sini, kita ajak ngobrol di sini, rata-rata berkata kami tidak perlu dikasihani Pak. Iya. Kami hanya mohon atau minta supaya diberikan kesempatan yang sama. Betul ya? Betul. Karena kesempatan itu adalah kunci bagi teman-teman disabilitas untuk dapat menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing gitu, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi gitu. Kalau umpamanya nih Elo dikasih kesempatan gitu ya.
menjadi salah satu pemegang kebijakan di Bali. Atau dikasih kesempatan bahwa Elo pemegang kebijakan itu berarti masuk ke pemerintahan. Kira-kira apa yang Elo perjuangkan? Hak-hak teman-teman disabilitas dan tetap ya dimulai dari pendidikannya sih Pak. Pendidikan, terus yang kedua juga bagaimana teman-teman disabilitas yang emang dari mereka sendiri tidak ingin melanjut studi, memberikan mereka ruangan untuk melakukan berwirausaha gitu. Karena kan di Bali sendiri sudah banyak teman-teman disabilitas yang punya wirausaha gitu, UMKM-nya sendiri gitu. Baik di sektor kuliner, terus di pernak-pernik, banyak macam-macam UMKM disabilitas di Bali gitu. Itu bagusnya sektor UMKM di Bali untuk disabilitas gitu. Pemerintahnya udah mensupport untuk di situ sih. Kalau yang saya lihat dan dengar dari teman-teman disabilitas di Bali. Sampai ada organisasinya kan. Betul. Ada tokoh Elo yang Elo banggakan. Tokoh inspiratif gitu. Tokoh inspiratif yang membuat diri Elo tuh semakin percaya diri. Dulu waktu saya SMP atau SMA gitu, saya pernah baca buku biografinya disabilitas juga, tapi beliau disabilitas dari Australia gitu, tidak memiliki kedua tangan dan kaki, bernama Nick Vujicic gitu. Nick Vujicic gitu, Vujicic. Nick Vujicic. Apa yang Elo bisa terinspirasi di situ? Ya, berdasarkan dari cerita beliau gitu di bukunya gitu ya, perjalanan beliau yang sangat berat, bahkan sempat ingin bunuh diri gitu, ingin mencoba bunuh diri, tapi orang tuanya selalu memberikan dia dukungan lebih gitu, dan bilang ke dia bahwa dia tuh ada harapan gitu, ada cahaya yang akan menuntut dia keluar dari kegelapan gitu. Dan ternyata emang benar gitu. Ternyata ya ada cahaya yang menarik dia keluar dari kegelapan itu gitu. Tuh ya perjuangan dia melewati semua rintangan itu sampai dia di titik saat ini yang sudah sukses sebagai inspirator, punya keluarga sendiri gitu. Dia menikah ya? Iya, dia menikah dan punya 2 atau 3 anak kalau nggak salah. Apa yang membuat dia ada harapan itu loh? Sepertinya itu karena dorongan dari orang tuanya, dukungan internal itu. Bahkan waktu dia, yang saya baca dari bukunya itu, dia mencoba bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di bathtub. Itu bapaknya tuh menarik dia, dan dia itu seperti yang saya ceritakan tadi, memberikan dorongan motivasi hidup gitu. Itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas gitu, yaitu dukungan internal gitu. Apalagi dari keluarga, orang tua khususnya. Ya karena dia tidak punya kedua kaki dan tidak punya kedua tangan ya. Iya, betul. Wow. Elo punya pacar? Belum. Masih jomblo. Masih jomblo. Iya. Tapi ada yang cewek yang ditaksir? Saat ini belum ada. Kenapa loh? Nggak tahu, mungkin trauma atas pengalaman sebelumnya gitu. Jadi atau mungkin emang belum menemukan yang tepat aja sih. Oh, oke. Tapi pernah jalan sama cewek? Kalau dekat pernah, tapi kalau pacaran belum pernah. Cuman sebagai dekat HTS gitu. Oke. Cinta bagi Elo apa ya? Wow, pertanyaan yang berat bagi saya. Karena saya mungkin sebagian untuk orang-orang itu cinta itu hanya sebatas pasangan gitu ya. Tapi sebenarnya kan cinta itu bisa cinta orang tua ke anaknya, cinta dari anak ke orang tuanya gitu. Cinta itu ya bagaimana kita memandang orang tersebut tanpa mengasihi orang tersebut tanpa memandang dia gitu. Ya seperti bagaimana orang tua menyayangi anaknya yang disabilitas tanpa melihat bahwa dia memiliki kekurangan gitu. Jadi love is no limits. Jadi cinta tidak mengenal batasan gitu. Wow, keren. Dengar sih. Itu dari POV saya, tapi saya masih jomblo. Loh, momen apa yang
pernah ada yang Elo lalui yang membuat dirinya Elo merasa hidup, oh ini loh saya benar-benar bahagia atas hal ini. Ada momen seperti itu? Turning point dalam kehidupan saya itu ketika saya kuliah di Brawijaya. Karena sebelum saya kuliah di Brawijaya itu, saya kan sekolah di sekolah umum bersama teman-teman non disabilitas. Saya sempat merasakan bahwa kok nggak ada teman-teman disabilitas lainnya ya, kayak saya jarang banget ketemu dengan teman-teman disabilitas di Bali sebelumnya. Lulus SMA itu pun saya belum ada yang bergabung dengan komunitas disabilitas atau yayasan gitu, belum ada gitu. Jadi saya hanya fokus kayak mengupgrade soft skill saya gitu, yaitu saya ikut kursus desain grafis, kursus video editing, dan kursus bahasa Inggris gitu. Ya dengan tujuan mematangkan diri sendiri gitu. Terus di tahun 2019 mendapatkan informasi dari teman kerjanya mama bahwa di Malang ada kampus yang menerima mahasiswa disabilitas gitu, yaitu Brawijaya. Dan dari situ kami mencoba daftar, pilih jurusan yang ingin saya tempuh, dan ya puji Tuhan keterima. Terus waktu masuk ke Brawijaya itu saya yang masa shock gitu, kayak ternyata banyak ya teman-teman disabilitas, dan ternyata banyak juga disabilitas yang hitungannya lebih parah daripada saya gitu secara fisik gitu. Bahkan saya juga baru tahu gitu, kayak ternyata disabilitas yang sensorik seperti gangguan penglihatan dan pendengaran itu cara mereka beradaptasi dengan masyarakat itu sangat unik gitu. Seperti teman-teman yang nggak bisa lihat, teman-teman netra itu, ketika saya terkagumnya itu ketika mereka menggunakan teknologi HP dan laptop gitu. Saya shock gitu, kayak bisa ya mereka main HP dan laptop gitu. Terus ya dari situ mereka yang memperkenalkan yang namanya pembaca layar atau screen reader. Terus ketika saya memperlihatkan lihat teman-teman yang gangguan pendengaran atau teman-teman tuli, ketika mereka kayak pakai gerakan tangan itu, saya mikir kayak itu ngapain ya mereka ya. Terus ya saya pelan-pelan mendekat dengan teman-teman tuli, terus belajar bahwa mereka ya komunikasi dengan bahasa tangan itu atau bahasa isyarat gitu. Terus dari situ saya juga ya jadi bisa bahasa isyarat. Saya paham apa yang mereka isyaratkan, meskipun saya sendiri kesulitan untuk menggunakan isyarat kaki gitu. Tapi setidaknya saya paham apa yang mereka isyaratkan gitu. Ya itu sih titik bahagia saya gitu, ketika saya mendapatkan jendela baru gitu, wawasan baru gitu. Dan jadi dapat pelajaran gitu untuk tentang kondisi saya gitu, bahwa ternyata dengan kondisi saya itu ada kayak meaningnya gitu, ada artinya gitu di balik kondisi saya gitu. Terus dari situlah saya mendapatkan berbagai kesempatan, yaitu sebagai pembicara, sebagai MC gitu, dapat tawaran sebagai advokat disabilitas juga. Dari situ sih, Pak. Wow. Poin yang saya tangkap itu, tatkala saya merasa bermanfaat, merasa beradaptasi, dan melihat teman-teman yang memang senasib, mereka berkompetisi dan jauh lebih baik, gitu ya. Betul. Dan mereka juga bingung ngelihat Elo, kok bisa ya main HP dengan kaki aja, bisa makan dengan kaki aja, bisa mandi dengan kaki aja, cuci rambut? Iya, keramas juga pakai kaki juga. Nah itu lebih keheranannya loh. Iya sebenarnya sih, mereka kalau lihat saya juga pasti mereka heran Sikat sih. gigi? Iya pakai kaki juga. Wow. Semua kontennya itu ada di Instagram saya. Apa nama Instagramnya lo? Elo Mandeville. Elo Mandeville. Iya. Wow. Terima kasih. Speechless. Kalau bagi Elo, kesempurnaan itu apa ya? Kesempurnaan itu bagi saya pribadi adalah ketika kita mampu menerima kekurangan kita gitu, dan kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Catat ini. Dan kekurangan itu tidak hanya dari segi fisik atau penampilan sih Pak, tapi juga dari kesehatan mental kita gitu. Itu juga sih. Kesempurnaan itu tatkala kita bisa menerima kekurangan kita. Ya. Meskipun emang untuk beberapa orang akan proses untuk healing atau penerimaan diri itu sangat sulit dan sangat panjang juga. Yang saya tahu kekurangan kita selalu kita keluhkan ke orang.
jadi tempat sampah. Itu baik atau enggak ya buat Elo? Kenapa? Kalau kita punya kekurangan, untuk mencari simpati orang, untuk mendapatkan pengakuan orang kepada kita melebihi dari apa yang kita mau, kita kadang-kadang cenderung menceritakan keluhan atau permasalahan hidup kita. Menurut Elo, baik apa enggak itu? Kalau menurut saya pribadi itu malah membenarkan stigma yang muncul di masyarakat bahwa disabilitas itu emang harus dikasihani gitu dan harus ya dengan pandangan charity gitu, yaitu memberikan donasi ke teman-teman disabilitas dan bahwa teman-teman disabilitas itu tidak mampu bersaing gitu. Tapi untuk teman-teman lainnya gitu mungkin emang mereka masih kesulitan untuk beradaptasi. Jadi untuk mendapatkan pengakuan, mendapatkan apa sebutannya itu ya? Validasi? Iya, validasi. Iya, dengan cara seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang salah pun juga nggak salah gitu, karena mungkin itu adalah cara mereka meminta validasi dari orang gitu. Bahasanya Elo terlalu lembut. Oke, saya pakai bahasa saya sekarang. Orang yang memiliki kesempurnaan atau kelengkapan atas anggota tubuh yang diberikan Tuhan kepada kita, malu lu baper terus kepada orang. Bener ya? Malu kita baper, malu kita mengeluh, malu kita bercerita bahwa diri kita makhluk yang paling sempurna, lagi banyak masalah. Malu bahwa kita adalah manusia yang paling berat dikasih cobaan sama Tuhan. Malu bahwa kita adalah manusia yang perlu dikasihani. Karena manusia-manusia yang bercerita atas permasalahan atau keluh kesah dirinya dia terus-terusan kepada orang itu adalah kesempurnaan yang minta didonasikan ya. Iya, betul. Kesempurnaan yang minta didonasikan. Terus apa yang mesti harus didiskusikan? Menurut Pak Mending yang harus didiskusikan adalah kemajuan, solusi, pencapaian, harapan, spirit, dan rasa syukur ya. Ya betul. Kadang orang-orang itu mereka tidak menerima apa yang telah mereka dapatkan gitu atau tidak bersyukur gitu. They take it for granted atas apa yang telah mereka terima selama hidup gitu. Padahal di luar sana pun masih banyak juga orang yang mengalami kesulitan yang sama atau bahkan lebih gitu. Sebenarnya untuk rasa syukur itu tidak boleh di take it for granted atas kayak langsung diterimanya saja gitu. Di situ masih banyak sih orang-orang yang tidak sadar atas hal itu gitu. Tapi sebetulnya saya pribadi pun juga pernah mengeluh, tapi saya tidak keluhkan ke orang lain gitu. Ya saya keluhkan ke diri saya sendiri. Saya pun juga pernah kayak, kenapa sih aku diciptakan seperti ini gitu, nggak punya tangan gitu. Ada di titik saat itu juga. Kayak saya juga pernah kayak, mampu nggak ya saya kedepannya sukses gitu, kaya, punya jodoh, punya pasangan, punya keluarga sendiri gitu. Ada pemikiran seperti itu juga. Cuman kalau misalnya saya selalu berpikir seperti itu, ya saya tidak akan maju, stagnan aja di titik itu gitu. Ya itu akan selalu ada di titik di pikiran saya sebagai disabilitas. Tapi ya saya pun juga harus maju gitu, kayak ya udah sih menerima fakta yang ada gitu dan tidak menyerah gitu, mencoba terus maju aja dengan cara saya beradaptasi di lingkungan gitu. Kalau ya tadi kan banyak orang, ya Tuhan kok saya terus-terusan dikasih masalah, ya Tuhan kok saya begini, kok Tuhan saya begitu. Elo pada waktu masa atau di titik itu, bagaimana caranya keluar dari sana? Yang jelas-jelas sudah, mohon maaf ya, Elo tidak diberikan kelengkapan atas kelahirannya Elo. Keluar dari titik itu gimana? Ya keluar dari titik itu ada itu ketika mama yang memberikan omongan dukungan gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke dukungan internal gitu. Makanya saya mampu untuk keluar dari titik gelap itu. Seperti yang dilakukan oleh Nick Vujicic juga, yang dilakukan oleh orang tuanya gitu. Dan saya yakin juga untuk teman-teman disabilitas yang kondisinya seperti saya atau sudah pede dengan kondisi mereka pun juga
pasti mendapatkan dukungan yang bagus dari orang tuanya gitu. Makanya kunci untuk teman-teman disabilitas adalah di orang tuanya gitu. Dan sangat disayangkan gitu juga masih banyak juga teman-teman disabilitas yang dikucilkan oleh orang tuanya gitu. Masih banyak orang tua yang minder dengan anaknya yang disabilitas gitu. Padahal sebenarnya kalau dikasih kesempatan, ruang dan waktu pun anaknya yang disabilitas akan mampu bersaing dengan teman-temannya gitu. Loh, apa yang membuat dirimu begini bersemangat ya? Mama, keluarga, lagi-lagi. Dan ya keyakinan untuk hidup gitu sih Pak. Karena nih coba bisa nggak memberikan inspiratif ya. Banyak saudara-saudara kita yang memiliki kelengkapan secara fisik, kesempatan lebih berpeluang berpotensi ke depannya, tetapi merasa dirinya dia adalah manusia-manusia yang atau merasa dirinya pada titik terendah, pada titik terpojok, pada titik aduh gua nggak bisa nih, pada titik ya udahlah gua ikhlas. Apa kata-kata inspiratif dari itu lo? Kalau misalnya teman-teman berada di titik pasrah dengan hidup, selalu ingat aja gitu bahwa kalian hidup itu ada tujuannya gitu loh. Meskipun saat ini tujuannya itu belum jelas gitu. Karena kita hidup ya ada tujuannya gitu. Carilah tujuan hidup kalian gitu. Entah secara perlahan gitu. Karena kan nggak semua orang itu langsung mulai dengan sukses gitu ya, nggak instan gitu sukses gitu ya. Namanya juga hidup ya akan ada prosesnya gitu. Proses mulai dari tanah terus kita ya pelan-pelan merangkak sampai ke atas, ya itulah hidup gitu. Cari jalan untuk tujuan hidup kita gitu. Itu juga yang saya pegang teguh dalam diri saya gitu. Saya hidup itu ya ada tujuannya gitu. Dan ya saya percaya tujuan hidup saya saat ini ya itu membahagiakan mama dan menyuarakan aspirasi teman-teman disabilitas gitu. Itu adalah titik di mana kita pada tujuan hidup ya. Artinya mohon maaf, kita ngomongin anggaplah orang-orang stres ya. Stres karena kebuntuan, stres karena ketidakberdayaan, stres karena merasa tidak mampu. Itu adalah tujuan. Akan tetapi loh, 70% orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang merasa tertitik rendah, itu justru bukan masalah tujuannya, akan tetapi merasa atas kehilangan sesuatu. Kehilangan pasangan, mau bercerai, kehilangan orang tua, kehilangan akan harta, mungkin bisnis lagi bangkrut atau turun. Nah, proses kehilangan ini ternyata membuat manusia depresi loh. Sedangkan Elo dari lahir tidak diberikan kedua tangan. Berarti kehilangan ya? Ya, betul. Itu pasti ya merasa kehilangan atas hal itu. Apa ya lo rasanya yang mampu kita berikan motivasi ya bagi teman-teman yang merasa oh baru dikurangin loh dari memiliki pasangan tidak memiliki pasangan, dari memiliki orang tua mungkin waktunya orang tua udah kembali, atau dari memiliki harta tadinya 1 juta sekarang dikasih cuman 100 juta lebih, itu kelebihan. Nah, apa loh yang teman-teman yang lagi dalam posisi itu, dan itu banyak loh. Ya, mungkin ya rata-rata kan manusia emang sebagian besar mementingkan kayak kekayaan duniawi gitu. Setelah mereka kehilangan kekayaan duniawi itu mereka kayak sudah langsung putus asa gitu. Tapi kalau misalnya sebagai manusia yang beragama ya harus kita juga punya prinsip bahwa tujuan kita lebih dari ya hidup di bumi ini gitu, membuat orang di sekitar kita senang atau membahagiakan diri sendiri gitu. Kita juga harus ingat bahwa
kita kan diciptakan oleh apa yang maha kuasa gitu. Jadinya kita juga harus mencari tujuan yang lebih tinggi daripada tujuan kita hidup di bumi gitu sih Pak. Jadi kayak mencari higher purpose gitu, tujuan yang lebih tinggi gitu. Dari situ juga sih saya, ya makanya saya juga merasa bersyukur ya karena saya tahu gitu bahwa Tuhan menciptakan saya dengan tujuan lain gitu, jalan lainnya gitu. Meskipun sempat gagal sebelumnya, tapi saya percaya jalan yang saat ini saya tempuh adalah jalan yang sudah dibuat oleh Yang Maha Kuasa gitu, oleh Tuhan. Wow, itu bentuk syukur yang sangat tinggi ya, sangat tinggi. Ya. Apapun yang kita jalani saat ini, itu adalah jalan Tuhan yang tujuannya pasti ada. Ya, betul. Wow, itu keren. Apapun yang kita tempuh atau jalani saat ini itu adalah memang jalan Tuhan. Tidak mungkin tidak jalan Tuhan ya. Ya, betul. Ataupun juga misalnya orang yang tidak beragama ya, kalau ada yang namanya jalan takdir, kalau emang takdir sudah menentukan jalan tersebut untuk kita, ya udah gitu, kita sudah berada di jalan tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kita buntu dan dengan usaha kita, ya tekad dan tekad dan semangat gitu, kita pasti akan bisa membuat jalan takdir itu jadi bercabang gitu. Jadi nggak stagnan di jalan takdir itu saja gitu. Tadi lo dikatakan bahwa apa yang membuat dirimu takut? Dirimu takut gagal. Iya. Itu filosofi orang Jepang loh. Iya. Orang Jepang itu malu dia gagal. Sampai ketemu orangnya nunduk. Iya, benar. Benar. Ya, malu. Dan kapan dirimu sedih loh? Saya sempat gagal itu waktu lulus SMP. Saya maunya masuk ke SMK dengan tujuan mendapatkan pengalaman langsung terjun ke industri gitu. Secara akademis saya bagus, tapi waktu lihat pengumuman kelulusan, nama saya nggak ada di situ. Terus saya dan mama sampein kepala sekolahnya. Mama nanya gitu, apa alasannya gitu, kenapa Elo nggak diterima gitu. Terus ya udah kepala sekolahnya bilang secara akademis saya bagus, lebih bagus malahan gitu dari teman-teman pada umumnya gitu. Tapi kepala sekolahnya takut akan industrinya tuh belum siap menerima kondisi saya gitu, disabilitas gitu. Karena waktu itu saya inginnya tuh masuk ke multimedia gitu, video editing, desain grafis gitu. Dan ya situ sih saya sedih banget gitu, kayak ada ya ternyata dunia sekejam ini gitu. Terus ya udah dari situ saya ya kembali lagi ke Thomas Aquino SMA-nya gitu. Tapi dari situlah menjadi turning point saya saat ini. Karena saya berpikir kalau misalnya saya waktu itu keterima di SMK tersebut dan bisa jadi saya tidak kuliah di Brawijaya, bisa jadi saya tidak berada di titik saat ini gitu. Jadi semua itu sudah ada tujuannya gitu. Kalau misalnya saya berada di plan A, yaitu SMK tersebut, ya bisa jadi saya bukan Elo yang saat ini gitu. Jadi ya Tuhan menciptakan plan B ya untuk menciptakan Elo yang saat ini gitu. Menyuarakan teman-teman yang emang membutuhkan, yang belum ada kesempatan yang sama seperti Elo gitu. Karena sering dikatakan bahwa manusia itu hidup apa yang dia inginkan atau yang dia mau. Ya. Padahal bukan itu yang dia butuhkan. Ya. Tuhan mengerti atau tahu apa yang kita butuhkan. Lo itu kan keinginanmu. Iya betul. Tapi kebutuhanmu di sini loh. Iya betul. Sehingga jadi seperti saat ini. Iya betul. Pak pingin lihat Elo nulis ya? Oh boleh. Tapi kalau saya minum boleh Pak? Oh sangat boleh loh. Saya sangat boleh. haus. Wow, dibantu loh? Bisa. Bisa. Wow. Sudah nggak panas jadi saya seperti ini cara minum ya. Oke. Pak tidak nawarin minum karena Pak pikir itu gelasnya berat. Oh, maaf ya Pak saya minum. Nggak apa-apa, emang harus itu. Coba Sin, ada kertas sama pulpen? Karena ini teman-teman harus paham ya bahwa kadang-kadang kita merasa diri kita kurang, kita merasa diri kita tidak mampu. Ternyata hidup itu bukan masalah kita kurang atau tidak mampu. Di sini masalah mau atau tidak mau. Betul. Betul ya lo ya? Betul sekali. Coba lo tulis tentang
Apa yang Elo bisa tulis tentang Pak? Tentang saya? Bapak siapa namanya? W.A. Sarta. Oh, W.A. Sarta, oke. Ya. Tapi sebetulnya ini mejanya agak ketinggian buat saya. Meja Jadi agak ketinggian. dulu waktu sekolah, kepala sekolah TK itu membuatkan kursi Meja khusus. Kursi khusus yang tingginya setara dengan meja gitu. Jadi oke. saya nulis pun lancar gitu. Iya. Ini Ini ketinggian saya ya. usahakan. Wow. Berarti belajar membaca menulis dari TK SD itu seperti anak normal biasa aja, tidak ada mengalami kesulitan apapun. Inilah teman-teman, kenapa saya bilang bagaimana kita supaya bisa menghargai atau menghormati satu dengan yang lainnya. Karena apapun yang ada dalam kehidupan kita saat ini itu adalah kesempurnaan yang lagi sedang kita nikmati. Dan banyak kesempurnaan yang tidak lagi sedang dinikmati itu berada pada saudara-saudara kita yang lain. Kebahagiaan mereka adalah tatkala kita bahagia. Apa lo coba saya lihat? Silakan Pak. Jadi saya menulisnya Bapak W.A. Sarta adalah host podcast yang penuh wibawa atau berwibawa. Itu kalau mejanya tingginya sama sih lebih bagus sih Pak. Bapak W.A. Sarta adalah host podcast yang Berwibawa. Pak, tepuk tangan dong. Saya bilang, Elo adalah manusia yang akan menjadi inspiratif banyak orang. Amin. Elo adalah sosok kehidupan yang akan menjadi titik balik bagi orang-orang yang merasa dirinya terendah. Dan Elo adalah salah satu ciptaan Tuhan yang akan membantu ciptaan Tuhan yang lainnya. Pasti loh. Amin. Karena di mana ada titik terang itu loh. Di mana ini adalah ajaran siwa agama Hindu. Di mana manusia itu bisa menemukan titik terang. Tatkala manusia itu mengetahui titik gelapnya loh. Sehingga dia menghargai titik terang itu. Pada waktu dia kegelapan, dia akan menyadari bahwa terang itu penting sekali. Di mana letak kesempurnaan itu? Letak kesempurnaan itu pada waktu dia melihat ketidaksempurnaan itu. Dan di mana letak kebahagiaan itu? Pada waktu dia merasakan kesengsaraan itu. Nah, disitulah Tuhan menciptakan namanya Robinede. Robinede itu artinya putih dan hitam, bahagia dan sedih, sukses dan gagal, siang dan malam. Karena manusia kan kecenderungan baik aja. Tapi pada waktu baiknya aja, banyak motivasi inspiratif keluar dari comfort zone katanya. Keluar dari nuansa nyaman. Karena kalau kamu berada di nuansa nyaman, kamu akan menjadi anak yang manja. Ya, betul. Anak yang tidak tumbuh. Anak yang tidak kuat. Dan anak yang merasa dirimu paling egois. Karena sudah berada dalam comfort zone. Coba aja tinggal di Malang tanpa kedua tangan. Lu bisa gak pakai baju? Ya. Bisa gak mandi sendiri? Ya. Bisa gak minum kayak tadi? Dan ini tulisannya bagus. Bisa gak nulis kayak gini? Kan ini keluar dari rasa tidak nyaman itu loh. Nah, apa yang bisa Elo sampaikan kepada generasi muda, kepada orang-orang seperti saya atas kehidupan ini di Bali khususnya? Pertama ya kita harus mensyukuri apa yang sudah kita peroleh, apa yang kita dapatkan gitu dari kecil, dan apa yang sudah diajarkan juga oleh orang tua, komunitas, guru, teman-teman sekitar gitu. Syukuri apa yang telah kita dapatkan gitu. Karena di luar dari situ masih banyak juga teman-teman yang tidak seberuntung kalian gitu. Bahkan untuk mendapatkan sesuap nasi aja masih sulit gitu. Nasi, terus atap rumah juga masih sulit gitu. Jadi
oke sih ya Gen Z, generasi zaman sekarang itu bisa dibilang lembek gitu. Karena tadi yang seperti Bapak bilang gitu, mereka banyak difasilitasi fasilitasnya banyak banget gitu yang memudahkan mereka gitu dengan kemajuan teknologi, internet gitu. Jadinya mereka ya udah stagnan di situ. Ketika mereka mendapatkan nilai jelek aja, mereka seolah-olah tuh kayak dunia tuh sudah berakhir bagi mereka gitu. Padahal nilai jelek itu tidak menentukan kehidupan kalian gitu. Ya itu aja mensyukuri apa yang sudah kalian peroleh. Dan ketika kalian gagal baik dalam segi mendapatkan nilai jelek ataupun gagal keterima di suatu sekolah, itu bukan end of the world, bukan kiamat kalian gitu. Itu malah menjadi turning point kalian untuk memperbaiki diri, untuk koreksi diri dan tunjukkan ke dunia bahwa ya aku bisa kok bersaing dengan yang lainnya gitu. Kenapa aku harus mendengarkan surat penolakan itu gitu? Kenapa aku hanya terpaku dengan surat penolakan gitu? Itu juga berlaku untuk orang-orang yang sedang mencari kerja gitu. Ketika mereka gagal mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan, penolakan atau dipecat gitu. Ya itu emang sedih sih, sedih banget emang. Tapi itu bisa dijadikan sebuah titik balik untuk kita berjuang lebih gitu. Itu artinya ya Tuhan memberikan kita tanda untuk perjuangan kita tuh belum selesai gitu, atau emang ini bukan jalan kita untuk saat ini gitu. Jadi ya kita harus berjuang lebih gitu. Karena untuk mencapai kehidupan yang sejahtera di bumi yang singkat ini ya emang panjang gitu. Tidak yang langsung instan sat gitu. Tidak ada yang instan. Bukan masalah kamu gagal hari ini, akan tetapi seberapa sering kamu bangkit untuk memperbaiki kegagalan itu. Dan Elo sudah jelas mengatakan bahwa kegagalan kamu hari ini itu bukan akhir hidupmu. Akan tetapi dikasihkan kesempatan untuk memperbaiki masa depanmu. Jangan pernah kita merasa kelebihan dan kesombongan itu terjadi. Karena apa? Karena bumi ini berputar. Ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah. Elo, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Terima kasih kembali, Pak. Wah.